Saudara sekalian, pertanyaan soal Ibrani itu tidak terlalu banyak, hanya 3 pertanyaan. Ya. Dan dari 3 pertanyaan itu pun 2 diantaranya itu mirip-mirip, yaitu pertanyaan soal siapakah Melkisedek ini, ya, yang disebut dalam Ibrani pasal 7 ayat 1, 1 dan seterusnya itu ya. Oke. Siapakah Melkisedek? Oke. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 7 ayat 2 dan 3, katanya begini. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Lalu pertanyaannya ini, apakah Melkisedek merupakan penampakan dari Roh Kudus? Nah, saudara sekalian begini, Melkisedek ini muncul 3 kali di Alkitab. Belum selesai baca kitab Ibraninya. Iya. Oh, puji Tuhan. Oke. Ya, kalau belum membaca, belum bisa nanya. Oke, ya. Nggak apa-apa. Nanya belakangan aja. Yang penting bacanya, bukan nanyanya. Oke. Nah, saudara sekalian, ini Melkisedek ini sosok yang misterius. Ya. Dia muncul pertama kali Kejadian pasal 14. Ya. Lalu kemudian di Mazmur pasal 110 ayat 4. Lalu kemudian Ibrani pasal 7. Jadi dia 2 kali perjanjian lama, 1 kali di perjanjian baru. Nah, Melkisedek. Melki itu artinya itu adalah raja. Melek, malak, ya. Sedek itu artinya kebenaran. Ya. Dari sedek, bahasa Arabnya sidik, ya. Nama orang yang sudah tahu kan, Sidik Ramana, gitu, atau siapa gitu. Nah, jadi Melkisedek, saudara sekalian, itu di Kejadian 14 ayat 18. Abraham pergi berperang. Ketika berperang, ternyata dia menang. Nah, ketika dia menang, biasa orang zaman dulu kalau perang, kalau menang, itu barangnya musuh diambil. Ya, jarahan istilahnya. Nah, lalu kemudian jarahan dibawa. Nah, ketika itu datang 2 raja menemui Abraham. 1 Raja Sodom, kedua Raja Salem, Melkisedek ini. Ya. Nah, kepada kedua raja ini, respons Abraham itu beda. Dengan Raja Sodom, dia hampir ribut, ya. Tapi dengan Raja Salem beda. Oke, mari kita baca ya, Kejadian 14 ayat yang ke-18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ayat 19. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham berikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dimaksud dengan semuanya itu adalah dari jarahan yang diambil itu, diambil 10% perpuluhan, dikasihkan kepada Melkisedek. Oke. Nah, lalu saudara sekalian, kalau saudara tanya siapa itu Melkisedek, maka ketika seseorang, ya nanti kita akan doakan Ibu Ritawati ya. Oke. Nah, jadi kalau seorang hanya baca di perjanjian lama, orang akan tiba kepada kesimpulan-kesimpulan yang karena datanya singkat sekali, kesimpulannya itu kemudian menurut kita jadi pada ngaco. Ya. Contoh, ya. Menurut beberapa kelompok orang Yahudi, Melkisedek itu adalah anaknya Nuh, namanya Sem. Itu panggilannya. Melkisedek itu sebenarnya itu dia. Oke? Ya. Nah, kita akan temukan yang satu ini nggak bisa. Berdasarkan penjelasan di Ibrani pasal 7. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa
Melkisedek ini adalah gambaran manusia sempurna. Ya. Ini menurut pengikut dari satu orang namanya Pelagius. Nggak bisa juga menurut Ibrani pasal yang ke-7 tadi. Kenapa? Karena Ibrani pasal 7 beritahu kepada kita beberapa hal yang penting tentang sosok Melkisedek ini. Oke? Ibrani pasal 7 ayat 1 ya. Ibrani 7 ayat 1. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Nah, saya garis bawahi kata Raja dan Imam yang juga dinyatakan di Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek Raja Salem, Imam Allah yang Maha Tinggi. Nah, jadi pribadi ini adalah Raja dan Imam sekaligus. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham, ini kembali ke Ibrani 7 lagi ya. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ayat 2. Ibrani 7 ayat 2. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ya. Jadi di sini jelas Paulus itu mengutip Perjanjian Lama ya, Kejadian. Ayat 3. Ini penjelasan yang tidak ada di Kejadian. Di kitab Kejadian. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Lalu kalau kita mau baca lebih jauh, di ayat 4 itu bilang begini, camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ya. Lalu ayat yang ke-8 ya, saya mau garis bawahi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia, yang tentang ia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Ya. Paulus itu mengutip Kejadian 14 ketika dia menjelaskan soal Melkisedek, Pak. Itu yang saya tadi katakan ya, mengutip kitab Kejadian 14. Yaitu bagian di mana dia mengatakan bahwa Melkisedek itu Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Dia mengutip Kejadian 14. Oke. Nah, jadi sekalipun informasi di kitab Kejadian tidak banyak, Ibrani 17 itu melengkapi. Jadi sekarang kita tahu ya, dari catatan ini, maka kita akan bisa mengetahui siapa sebenarnya Melkisedek ini. Nomor 1, Melkisedek ini adalah imam sekaligus raja. Ya. Nah, dua posisi ini dipegang oleh satu orang, itu hanya dilakukan oleh Mesias. Ya, posisi raja sekaligus imam. Ya. Karena ya raja adalah raja, imam adalah imam. Posisinya beda. Memang benar ada orang mengatakan Daud juga kadang-kadang mengambil posisi sebagai imam ya, tapi dia lakukan hanya hal tertentu saja, bukan memberikan persembahan dan lain sebagainya, bukan posisi imam beneran, maksud saya dia adalah raja. Kemudian kita menemukan ternyata si Melkisedek ini, tapi Ibrani kan tidak itu oleh Paulus. Oh sorry, ini benar, oke. Ini koreksinya benar nih. Okay. Saya tadi itu keliru, karena tadi saya bilang bahwa Paulus mengutip Ibrani, keliru saya itu. Ya, thank you ya, Pak Wijaya ya, udah diingetin, oke. Jadi, tapi Ibrani kan tidak ditulis oleh Paulus. Enggak gitu juga sih, maksudnya kita nggak tahu siapa penulisnya, itu saja, oke. Apakah Paulus? Nggak tahu. Apa bukan Paulus? Juga nggak tahu, oke. Ya, jadi apa koreksi ya, oke. Ibrani mengutip, penulis Ibrani mengutip kitab Kejadian, oke. Nah, Melkisedek juga mendapat dua gelar. Dari tadi dua posisi, dua jabatan, raja dan imam. Sebagai raja, dia dapat dua gelar raja. Dari namanya Melkisedek, Raja Kebenaran. Terus dia raja dari kota Salem, alias kota Shalom, yaitu kota damai. Jadi dia Raja Kebenaran sekaligus Raja Damai.
Nah, kita tahu persis siapa yang dimaksud. Karena Yesaya pasal 9, ayat 5 sampai 6 berkata begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, kita tahu ini bicara siapa? Bicara Tuhan Yesus. Kemudian katanya Melkisedek ini tidak beribu bapa. Alias dia bukan manusia biasa, bukan keturunan manusia biasa. Kemudian dia juga katanya tidak ada awal dan tidak ada akhir, alias kekal. Jelas bukan manusia. Dia sama dengan anak Allah katanya, ya, disamakan dengan anak Allah. Kenapa nggak bilang dia anak Allah? Disamakan aja. Karena ketika masih sebagai posisi Melkisedek, dia belum jadi anak Allah. Dalam penjemahannya lah dia disebutkan sebagai anak Allah. Okay. Nah, di ayat 6 yang tadi ayat 8 tadi kayaknya yang saya baca, Ibrani pasal 7 tadi ayat 8. Dia dibedakan dengan yang fana. Katanya di sini yang terima perpuluhan yang fana. Nah, di sana dia adalah yang hidup. Jadi dia dibedakan dengan yang fana. Ya, tetap artinya dia kekal. Kemudian dia juga katanya menjadi imam yang kekal sampai selama-lamanya. Jadi dari kesimpulan semua ini jelas sekali Melkisedek itu bukan manusia biasa. Maka sekarang dia siapa? Ya. Apakah dia adalah Allah Bapa? Tidak mungkin, karena dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Jadi dia imam dari Allah yang maha tinggi. Ya. Jadi jelas bukan Allah yang maha tinggi itu sendiri, maksudnya demikian. Jelas juga dia ini bukan Roh Kudus. Kenapa bukan Roh Kudus? Karena Roh Kudus berkarya dengan mengurapi dan memberdayakan manusia. Dia tidak pernah mengambil bentuk manusia. Kan Melkisedek ini bentuk manusia. Jadi kesimpulan kita yang paling pas ya adalah bahwa Melkisedek ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus sebelum dia menjelma menjadi manusia. Karena yang tadi disebutkan itu, ya itu kemungkinan cuma satu saja. Ditambah lagi, perhatikan, ketika Melkisedek ini mendatangi Abraham, dia membawa apa? Dia membawa roti dan anggur, gambaran perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus. Ya. Jadi semua ini memberi kepada kita satu penafsiran yang menurut saya paling masuk akal adalah Melkisedek ini adalah Tuhan Yesus sebelum dia menjelma menjadi manusia. Ya. Dia muncul bukan cuma satu kali itu. Dia muncul juga ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 orang tawanan perang Yahudi itu, Ibrani itu, dilempar ke dapur api. Katanya ada orang keempat yang menyerupai anak manusia, yang adalah istilah dipakai tentang Tuhan Yesus. Jadi dia muncul tidak hanya satu kali di perjanjian lama, tapi ada beberapa kali dia tampil. Ya. Nah, sebab kata Tuhan Yesus di Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58. Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Abraham belum ada aja, aku telah ada. Jadi saudara bayangkan kagetnya orang-orang itu. Ketika mendengar demikian, mereka protes, nggak terima. Nah, jadi demikianlah yang kita sempat simpulkan, saudara sekalian, bahwa menyangkut pertanyaan apakah itu adalah Roh Kudus, Melkisedek adalah Roh Kudus? Bukan. Melkisedek adalah gambaran Tuhan Yesus sebelum dia menjelma menjadi manusia. Nah, saudara sekalian, jadi penting juga saya rasa untuk kita menyadari bahwa Abraham itu memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Ini bukti jelas perpuluhan itu bukan Taurat. Perpuluhan itu sudah ada 400 tahun sebelum Taurat diberikan. Ya, jadi jelas bukan Taurat ya perpuluhan tersebut. Oke. Nggak apa-apa, Bu. Sorry kepencet. Memang kadang-kadang yang namanya layar sentuh itu kesenggol dikit aja muncul. Oke. Ya. Oke. Ya. Nah, lalu sekarang pertanyaan itu tadi pertanyaan 2 orang ya. Saya jadiin 1. Sekarang pertanyaan yang berikut, saudara sekalian. Oke, ini menyangkut Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 8. Ya. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah,
Dan karunia Yohanes berapa? Tadi Yohanes pasal 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Ya. Oke. Ya. Saya lanjut ya. Saya ulang ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ayat 5. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia akan datang, ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidakkah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran? Oke, ini adalah pertanyaannya begini. Berdasarkan ayat-ayat ini, apakah itu berarti keselamatan kita itu bisa hilang? Ya. Malaikat Tuhan yang datang kepada Gideon, apakah Tuhan Yesus juga, Pak? Itu nggak terlalu jelas ya, nggak terlalu jelas. Ya. Maksudnya saya yang kurang jelas. Ya, malaikatnya sih tahu. Oke, saya nggak bisa mengatakan itu siapa. Ya, saya belum mendalami itu. Ya. Apakah ini dari ayat-ayat ini berarti keselamatan kita bisa hilang? Dan kalau bisa hilang, apa saja penyebabnya? Apakah setiap kali kita berdosa, keselamatan kita hilang? Oke, ini pertanyaan dalam sekali ya. Terus kemudian ada kaitannya. Bagaimana Pak dengan Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39? Ya. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Saya baca mulai ayat 31, suka konteks ya. Oke, Roma 8 ayat 31. Coba saudara dengarkan baik-baik. Kata-kata yang luar biasa ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini kata-kata luar biasa sekali. Sebab Yesus saja diberikan bagi kita, masa yang lain nggak dikasihkan? Ya. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Apa itu? Pertanyaan. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tanda tanya. Jadi rangkaian pertanyaan ya. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Jadi rangkaian pertanyaan ditumpuk oleh Rasul Paulus. Semuanya itu memberitahu kepada kita alangkah besarnya kasih Allah atas kita sekalian orang-orang berdosa. Dan bagaimana Yesus ini yang sudah ada di sorga itu sekarang menjadi pembela kita di sorga. Ya. Nah, jadi demikianlah siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dalam bahaya nih, ya. Yaitu akan sebentar lagi menjadi korban dalam bahaya maut sepanjang hari. Tapi dalam keadaan bahaya maut ini, inilah pengakuannya, 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang menang. Oleh karena dia yang telah mengasihi kita, ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana dengan ini? Ya. Oke, baik. Mari kita jawab ya. Secara umum, di dalam dunia kekristenan, itu kalau soal keselamatan, itu ada dua kubu secara umumnya. Ini kita bicara
dalam dunia kekristenan Protestan, ya. Sekalipun Katolik cenderung ke kubu yang satu juga. Oke. Kubu pertama meyakini sekali bahwa sekali selamat tetap selamat. Ya. Jadi keselamatan tidak mungkin hilang. Apapun yang orang perbuat sesudah dia selamat, dia itu akan terus selamat. Nggak mungkin hilang. Sekalipun dia berdosa, parahnya bukan main, dia tetap akan selamat. Nah, ini umumnya dari kalangan gereja Protestan yang beraliran Lutheran, Reform, dan semacam itu. Oke. Jadi kalau gereja-gereja itu biasanya yang GKI seperti itu ya GRII, biasanya ini yang disebut kelompok Calvinis. Dari satu orang Perancis bernama Calvin. Nah, orang-orang dari kelompok ini itu biasanya memakai istilah, teologi mereka itu dirangkum dalam satu istilah tulip, T-U-L-I-P. Nah, di bagian tulip ini, T itu total depravity, ya, kejatuhan, ya, kehancuran secara total. Manusia itu sudah hancur secara total. Kemudian unconditional election. Tuhan itu milih orang untuk masuk surga tanpa ada syarat apapun juga, tanpa ada kondisi apapun juga, ya. Terserah dia, ya. Dia menentukan siapa yang masuk surga. Nah, di sini muncul lagi perbedaan dalam kelompok ini, ada dua. Satu bilang, Tuhan menentukan siapa masuk surga, sekaligus yang menentukan siapa masuk neraka. Dasarnya apa? Nggak tahu, terserah dia. Ya, itu Tuhan sendiri ya, kita nggak tahu. Tapi ada yang bilang begini, Tuhan menentukan orang masuk surga. Tapi soal yang sisanya, dia nggak urus. Ya, itu kelompok lain. Lalu TU, kemudian L itu limited atonement. Tuhan Yesus mati nggak buat seluruh dunia, hanya untuk orang-orang tertentu saja, orang pilihan, ya, limited atonement. Dia tidak mati untuk semua orang. Ya. Lalu kemudian irresistible grace, kasih karunia daripada Tuhan itu nggak bisa dilawan. Kalau dia sudah tentukan kamu selamat, kamu akan selamat apapun yang terjadi. Ya. Lalu kemudian perseverance of the saints. Ya. Jadi orang kudus itu pasti akan bertahan. Ayatnya apa Pak? Nah, ayatnya itu ada banyak ya. Jadi kita nggak akan bahas terlalu dalam di sini ya. Mungkin kalau ada waktu lain kali kita bahas. Nah, itu satu kubu ya yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Nah, tapi ada kubu yang kedua yang mengatakan keselamatan bisa hilang. Nah, jadi nggak ada sekali selamat tetap selamat. Nggak, keselamatan bisa hilang. Nah, ini umumnya gereja Metodis dan gereja Pentakosta. Ya. Jadi kalau saudara yang GBI kayak seperti itu ya. Nah, itu biasanya masuk ke sini. Biasanya ini disebut dengan kelompok Arminian. Kalau tadi Calvinis dari Johannes Calvin. Arminian dari orang Belanda, Arminius. Ya. Nah, itu dua kubu utama lah. Calvinis, Arminian. Calvinis mengatakan sekali selamat tetap selamat. Ya, Tuhan yang nentuin siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Arminian bilang enggak. Arminian bilang enggak, keselamatan bisa hilang. Calvinis itu memfokus kepada namanya determinism. Ya, semua sudah ditentukan. Semua sudah diatur, sudah ditentukan. Nggak bisa diubah. Arminian bilang, ada namanya free will. Ya. Ada kedaulatan Tuhan, betul. Tetapi, kalau ada juga yang namanya free will. Nah, ini penting nih, Pak Willy Sujono. Penting kalau menurut kelompok Calvinis, nggak perlu lagi memberitakan Injil dong, Pak. Itu masalah yang ditunjukkan oleh orang-orang. Kalau sudah demikian, ngapain nginjil?
Makanya saudara menemukan suatu cerita yang menurut saya rada lucu. Bapak misionaris modern itu namanya William Carey. William Carey tukang sepatu di Inggris sana. Tapi dia seorang tukang sepatu yang punya beban atas jiwa-jiwa. Katanya dia kalau doa untuk jiwa-jiwa bangsa-bangsa itu sambil nangis. Jadi suatu hari dia beritahu sama pendetanya, saya mau pergi ke India, saya mau beritakan Injil supaya mereka masuk surga selamat terima Yesus. Tahu nggak apa kata pendetanya itu? Kamu ini heran mau nolong Tuhan segala. Kalau Tuhan mau nolong orang India, dia bisa melakukan tanpa perlu dibantu oleh kamu. Jadi ketika William Carey naik kapal ke India, tahu nggak apa yang terjadi? Gerejanya kirim satu kapal nyusul itu kapal yang William Carey itu. William Carey-nya suruh turun. Balik lagi. Ngapain kamu ngatur-ngatur itu, bantu-bantuin Tuhan nyelamatin orang. Jadi itu yang sekarang, tapi kelompok Calvinis belakangan kan merasa ini posisi yang untenable istilahnya, nggak bisa dipertahankan. Maka mulai gerak ke tengah nih. Sebagian Calvinis itu akhirnya mengatakan tetap kita mesti beritakan Injil. Nah, yang tetap bilang nggak usah itu namanya hyper Calvinis. Ya. Hyper. Ya. Oke, nah begini saudara sekalian, kembali ke Arminian dan Calvinis. Sebenarnya si Arminius itu dulunya itu Calvinis. Cuman dia protes, ya. Nah, protes-protesnya itu kemudian dibicarakan di satu sinode, ya. Di kota namanya kota di Belanda, Dort. Okay. Ya. Nah, disitulah muncul namanya tulip itu. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian begini. Okay. Kalau saudara tanyain saya, apakah keselamatan bisa hilang? Jawabannya jelas dari ayat Ibrani ini, keselamatan itu bisa hilang. Ya. Dan bukan cuma Ibrani sih, ada ayat lain. Ya. 1 Timotius 1, ya toh, ayat 18-19. Ada ayat-ayat lain, cuma kita fokus ke Ibrani pasal 6 ya. Oke. Nah, tetapi mereka yang mengatakan sekali selamat tetap selamat itu punya jawaban yang standar ketika ditanyain. Gimana dengan Ibrani 6 ayat 4 sampai 8? Mereka yang mana tadi? Mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang mengecap firman yang baik dari Allah. Karunia dunia akan datang. Namun murtad lagi, nggak mungkin diperbaharui sekali lagi. Ya. Jawaban mereka adalah simple sekali. Okay. Ya. Nah, jawaban mereka simple sekali. Okay. Yang Ibu Lili nanti saya jawab ya. Jawaban mereka adalah begini. Nomor 1. Ayat itu cuma berandai-andai. Bukan benaran. Ya, itu cuma berandai-andai. Itu sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Ya. Itu aja. Nggak akan terjadi itu orang murtad. Ya. Nah, jadi, tapi begini, saya ini punya masalah. Masalah saya adalah begini loh. Kalau Alkitab memberi kita peringatan, dan ternyata peringatan itu sebenarnya nggak mungkin terjadi. Itu sama aja bohongin kita, saudara sekalian. Dan saya nggak terima kalau dibilang Alkitab itu bohongin kita. Nggak mungkin terjadi, tapi ditulis juga lah. Ya, hanya untuk peringatan kepada kalian. Nggak mungkin, saudara sekalian, nggak mungkin. Alkitab nggak mungkin bohong, saudara sekalian. Kok dia bilang, ini kamu hati-hati, itu berarti itu bisa terjadi. Masa dia bilang hati-hati, tapi nggak mungkin terjadi. Gimana itu? Masalah saya, ya. Itu masalah kita, saudara sekalian. Ya. Jadi kalau dibilang cuma berandai-andai, saya susah terima. Nah, ada kedua yang barangkali agak masuk akal. Yang bilang begini, sebenarnya itu Kristen KTP. Kristen-Kristenan, bukan Kristen yang benaran. Nah, itu jawaban kedua. Oke. Masalahnya, coba dengerin ya kalimatnya ya. Saudara nentuin ya. Orang macam begini, Kristen KTP apa bukan? Coba saudara tentuin. Dengerin ya. Orang ini pernah diterangi hatinya, mengecap karunia sorgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik dari Allah, menikmati karunia-karunia dunia akan datang. Apakah ini Kristen KTP?
Saya bilang enggak. Bahasanya sama sekali tidak merujuk ke Kristen KTP. Diterangi hatinya, mengecap karunia sorgawi, dapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik, mengecap karunia dunia akan datang. Itu bukan Kristen KTP, saudara sekalian. Itu Kristen yang cukup berbobot. Jadi jawaban itu sama sekali tidak memuaskan saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, beberapa saudara itu kan sudah ngutip tuh, umpama yang kata Ibu Vernita ini bukan orang bersurga, Tuhan-Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Okay. Lalu kemudian ini dari Pak Willy Sujono mengatakan bahwa Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa beliau melatih dia sendiri supaya jangan sampai beritakan Injil dia sendiri ditolak. Ya. Nah, jadi kita punya basis yang cukup di Alkitab untuk mengatakan keselamatan itu bisa hilang. Ya. Nah, cuma hilangnya karena apa? Hilangnya karena apa? Nah, ini pertanyaan penting. Keselamatan itu ada karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kebaikan kita. Itu jelas. Posisi kita jelas sekali. Orang selamat karena kasih karunia Tuhan. Yang direspon dengan iman percaya. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu maksudnya keselamatan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ya, jadi clear ya. Oke. Ya, itu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Oke. Nah, jadi keselamatan kapan bisa hilang? Jelas menurut Ibrani ketika orang murtad menyangkal Yesus. Kalau gitu hilanglah keselamatannya itu. Bagaimana dengan Roma pasal 8 yang dibacakan tadi itu? Bukankah itu jaminan keselamatan? Saudara perhatikan ya, list yang ditulis oleh di Roma itu semuanya spesifik sekali. Apa itu? Itu bicara tentang bahaya dari luar. Kelaparan, pedang, ancaman, itu semua dari luar. Karena Paulus mengatakan, karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami seperti domba-domba yang mau dibantai. Itu kan bicara bahaya. Nah, kata Paulus, dalam bahaya begini, kita ini nggak akan lepasin Kristus. Itu maksudnya. Dia lagi memotivasi orang. Maksudnya kita jangan sampai kalah. Maka ada kata, aku yakin bahwa. Dia yakin. Aku yakin. Kita nggak akan pernah mau nyerah. Ketika dalam tekanan untuk sangkal Yesus. Itu maksudnya. Ya. Nah, maka karena itu saudara sekalian, kita meyakini bahwa begini. Oke, semua ancaman orang, aniaya, kesusahan lah, kelaparan semua, nggak bikin kita tinggalkan Yesus. Nggak akan bikin kita tinggalkan Yesus. Oke, itu kita percaya itu. Jadi dengan demikian kita menerima jaminan keselamatan ini. Ya. Selama kita tidak menyangkal Tuhan, saudara sekalian, kita akan terpelihara dalam keselamatannya. Kecuali kalau nyangkal Yesus, lain ceritanya. Tapi Pak, gimana kalau kita berdosa, Pak? Ya, karena ini tadi tanpa kekudusan tidak mungkin saudara bisa melihat Allah. Ya, nah, jadi saudara-saudara sekalian, mari kita hidup benar, ya. Tapi jikalau kita berdosa, itu nggak berarti keselamatan kita hilang. Nggak demikian gampangnya, saudara sekalian, ya. Kata 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kalau kita bilang kita nggak berdosa, itu bohong. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berarti kata, segala dosa, segala kejahatan. Ya, tentu kecuali satu, murtad itu. Ya. Jadi saudara jangan hidup dalam ketakutan bahwa kita pasti akan hilang keselamatan kalau kita berdosa. Enggak demikian. Ya. Yang penting kalau saudara berbuat dosa, segera datang ke Tuhan, segera mengaku, minta Tuhan mengampuni, ya, dan Dia setia dan adil, pasti akan mengampuni kita semua, ya. Oke. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian. Saya punya waktu sisa 15 menit. Nah, saudara terkasih. Jadi mari kita belajar untuk mengakui dosa kepada Bapa kita di surga, supaya Dia mengampuni kita. Tapi pengampunan itu pada dua level. Satu, level pengakuan kepada Tuhan. Itu 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi itu ya. Kita ngaku sama Tuhan untuk dapat apa? Untuk dapat pengampunan.
ya, supaya diampuni dosanya. Tapi kata Yakobus pasal 5 ayat 16, ya, murtad terjadinya kapan, Pak? Ketika orang bilang saya tidak percaya Yesus, saya sangkal Yesus. Nah, itu dia murtad. Ya. Ketika dia nggak percaya lagi akan karya Yesus di kayu salib. Ya. Tapi kalau berbuat dosa nggak mau bertobat gimana, Pak? Apa tetap selamat? Saya meyakini bahwa sampai saat terakhir pun, seseorang itu masih ada terus kesempatan untuk dia boleh bertobat. Sampai last breath. Sampai nafas terakhir, orang tetap dapatkan sesuatu kesempatan untuk bertobat. Ya. Termasuk Simpson kan. Ya. Simpson itu terakhir sekali menjelang meninggal bertobat. Maling ya, tidak bisa bertobat. Saya meyakini bahwa kemurahan Allah dinyatakan buat kita selama kita tidak menyangkal Tuhan. Oke. Nah, jadi pengakuan pada Tuhan, tapi juga ngaku sama manusia, kata Yakobus 5 ayat 16. Akuilah dosamu seorang kepada yang lain. Ya. Supaya kamu sembuh. Ngaku sama manusia untuk apa? Untuk dapat kesembuhan. Karena dosa tertentu makin disembunyikan, makin ngikat. Begitu dibuka, dia tidak kehilangan kekuatannya. Tapi jangan sembarang ngaku ya. Cari orang yang bisa pegang rahasia juga. Jangan kemana-mana ngaku-ngaku demikian. Tapi kalau mati mendadak, nggak sempat minta ampun, Pak. Saya tanya Tuhan Yesus ya. Oke. Karena saya terus terang juga nggak tahu yang demikian. Oke. Ya. Dalam situasi hipotesa seorang dalam keadaan berdosa kemudian dia mendadak mati. Ya. Itu gimana nggak minta ampun. Itu suatu situasi yang saya juga nggak terlalu jelas itu. Tapi begini, saya yakin kasih karunia Tuhan. Saya yakin banget. Lebih baik kita andalin kasih karunia Tuhan. Bahwa dalam kemurahan pun Tuhan itu bisa akan memberikan keselamatan itu karena anugerah lah, bukan karena perbuatan baik kita. Ya, saya cenderung mengatakan orang ini kalau nggak ada kesempatan Tuhan itu baik sekali. Ya. Misalnya sudah murtad tapi orangnya kemudian mau bertobat, apa tidak bisa diterima lagi pertobatannya? Ya. Kalau menurut Ibrani nggak bisa. Ya. Menurut Ibrani itu kalau baca ayatnya saya rasa jelas sekali karena kata Ibrani begini. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kasih karunia itu diukur dari hatimu. Benar nggak, Pastor? Saya rasa nggak ada ukuran kasih karunia. Mungkin maksudnya kita yang tahu gitu ya di hati. Ya, oke. Kasih karunia, ya. Ya, tapi nggak ada ukuran seperti apa maksudnya. Mungkin hati kita yang tahu itu. Oke. Bisa diterima. Ya. Nah, baik, saudara sekalian. Waktu saya udah habis nih. Ya. Dan kita harus berdoa, saudara sekalian. Oke. Penjelasan saya kurang jelas di bagian tertentu. Kadang-kadang saya ada salah ngomong. Oke, kadang-kadang kurang jelas. Mohon maklum kalau saya ada keliru ngomong, tolong segera dikoreksi ya saudara sekalian ya. Oke, saya tidak maha benar dan tidak maha tahu. Oke, ya. Tidak maha benar, tidak maha tahu. Saya bisa salah, oke. Jadi saudara, tolong kalau yang keliru tolong dikoreksi ya. Begitu ya. Sip. Mari kita berdoa saudara sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami malam ini Tuhan bersyukur untuk kasih karunia Tuhan atas kami semua. Terima kasih karena kasih karunia kami diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara sekalian, menyangkut tadi pertanyaan Ibu Vernita, gimana kalau orangnya itu berdosa terus nggak bertobat, nggak minta ampun, mendadak mati gimana? Maka saya pikir kenapa kita ini tiap hari itu datang ke Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan aja deh tiap hari ya. Doa Bapa kami itu doa misalkan tiap hari, dari situ kita minta ampun kepada Tuhan. Mendingan gitu aja deh, ya, jangan berandai-andai gimana. Oke, mari kita doa lagi ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Indonesia memerlukan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami karena kami ya Tuhan mengasihi Indonesia. Memohonkan Tuhan menyatakan berkat-Mu atas Indonesia. Indonesia ya Tuhan,
perlu pertolongan Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan presiden kami, pejabat tinggi yang lain semua ke dalam tangan Tuhan. Kami mohonkan pemakaian Tuhan atas hamba-Mu, Menteri Kesehatan, Bapak Terawan, supaya Tuhan memampukan dia untuk jadi berkat atas bangsa kami ya Tuhan. Kuatkan dia, teguhkan dia Tuhan, dan pakai dia Tuhan Yesus. Kami memohonkan berkat Tuhan dinyatakan saat ini Tuhan, sehingga wabah COVID bisa segera berlalu, dan Tuhan, bangsa kami pulih kembali. Ekonomi pulih kembali, politik kami pulih kembali. Tuhan, semua kehidupan masyarakat, semuanya pulih kembali seperti semula. Kami minta Tuhan menyatakan karya-Mu ya Tuhan atas bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan keamanan atas bangsa kami. Kami memohonkan ya Tuhan kestabilan atas bangsa kami, tapi juga pertobatan bangsa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan para dokter, tim medis yang bekerja keras di rumah sakit, para juru rawat, petugas di rumah sakit semuanya. Kami mohonkan Tuhan, Engkau menyatakan anugerah dan berkat-Mu atas mereka sekalian. Lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala virus yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga keluarga mereka di rumah masing-masing. Tuhan, terima kasih. Kami mohonkan berkat Tuhan Yesus, kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan, terima kasih. Orang-orang sakit kami doakan, supaya Tuhan berikan mereka kesembuhan. Untuk Ibu Rita yang asal lambungnya naik, Tuhan kami doakan, supaya Tuhan menjamah dia, sehingga lambungnya bisa sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan, kami doakan mereka yang sakit yang lain Tuhan, yang baru saja dioperasi. Kami berdoa Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka yang dioperasi. Tuhan berkati ibu-ibu hamil, supaya mereka ketika melahirkan tepat pada waktunya dalam perlindungan Tuhan. Kami mohonkan berkat Tuhan atas mereka yang akan menjalani operasi. Tuhan memberkati dan melindungi menyertai sehingga operasi berjalan sempurna. Tuhan sembuhkan yang sakit ya Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan dengan tubuh sehat boleh melayani Tuhan dengan lebih lagi. Tuhan, kami doakan saat ini ekonomi Indonesia bisa berjalan kembali, bahkan ekonomi dunia. Kami berdoa Tuhan, dengan pasar dibuka, mal dibuka, Tuhan menyertai anak-anak Tuhan, melindungi kami, jauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala ancaman bahaya virus. Terima kasih Tuhan, lepaskan berkat-Mu atas kami sekalian Tuhan, karena kami semua perlu berkat Tuhan, perlu pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu, berkati usaha anak-anak-Mu, berkati yang baru mulai usaha, berkati Tuhan mereka yang memulai usaha yang baru. Tuhan berkati mereka yang memerlukan pekerjaan. Tuhan bukakan jalan kami bisa bekerja ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih.